Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Triato Wicaksono dengan NIM 2024-11016, program studi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang dibuat dengan judul Sistem Reservasi Meja Restoran. Sebuah aplikasi berbasis konsol yang menerapkan 5 konsep utama pemrograman berorientasi objek, yaitu encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction, serta objek dan class. Aplikasi ini mengangkat proses bisnis reservasi, di mana pengguna dapat melihat daftar meja beserta kapasitas dan biayanya. Membuat reservasi berdasarkan jenis pelanggan, reguler atau VIP, dengan perhitungan uang muka atau DP secara otomatis, hingga membatalkan reservasi yang sudah dibuat. Baik, langsung saja kita masuk ke demonstrasi pemrogramannya. Baik, jadi di sini ada kelas pelanggan ABC, properti, abstrak, method, dan info. Jadi cara kerjanya, kelas pelanggan ABC mewarisi ABC, abstrak base class dari modul ABC. Ini yang membuat Python mengawasi kelas ini secara khusus. Setiap kali ada yang mencoba membuat objeknya, Python akan cek dulu apakah semua metode abstrak method di dalamnya sudah diisi ulang di kelas turunan. Self ID pelanggan dan self nama disimpan privat. Dua garis bawah di depan. Secara teknis, Python melakukan proses bernama name mailing. Nama variabel ini sebenarnya diubah menjadi pelanggan ID pelanggan di belakang layar, sehingga hampir mustahil diakses atau ditimpa sembarangan dari luar kelas. Untuk membaca nilai ID pelanggan, kita tidak bisa langsung objek ID pelanggan, harus lewat properti. Dekorator ini membuat sebuah metode berperilaku seperti atribut biasa. Jadi bisa dipanggil objek ID pelanggan tanpa tanda kurung, padahal di baliknya tetap fungsi yang dieksekusi. Hitung DP sengaja dikosongkan pas. Ini pair wajib yang harus diisi ulang oleh anak kelasnya. Kalau dipaksa pelanggan, Python akan menolak dengan type error. Error ini muncul sebelum sempat dijalankan sama sekali. Python mengecek kelengkapan kelas terlebih dahulu sebelum mengizinkan pembuatan objek. Info adalah metode biasa, tidak ada abstrak method, jadi otomatis diwariskan ke semua anak kelas tanpa perlu ditulis ulang sama sekali. Self class name adalah atribut bawaan Python yang otomatis akan menampilkan nama kelas asli si objek kalau dipanggil dari objek pelanggan VIP. Hasilnya pelanggan VIP, walaupun kode info fisiknya cuma ditulis sekali di pelanggan. Kemudian di sini ada kelas pelanggan reguler dan pelanggan VIP turunan. Cara kerjanya, keduanya mewarisi pelanggan otomatis dapat init ID pelanggan, nama, dan info tanpa nulis ulang sedikit pun. Ini menghemat kode secara signifikan. Kalau tidak pakai inheriting, kita harus copy paste 4 baris kode yang sama di setiap kelas pelanggan baru. Yang wajib ditulis sendiri cuman hitung DP, karena itu janji dari kelas abstrak induknya. Proses menulis ulang metode sudah ada di induk, disebut method overriding. Saat objek pelanggan reguler CO11DD dibuat, urutannya kerjanya: yang pertama, Python cari init di pelanggan reguler sendiri, tidak ada. Python naik mencari kelas induk pelanggan, ketemu, dijalankan. Self ID pelanggan C001 self nama DD disimpan. Kemudian Python cek apakah hitung DP sudah diisi di pelanggan reguler, sudah, objek berhasil dibuat. Saat DD hitung DP 1000, dipanggil Python jalankan versi milik pelanggan reguler, hasil 5000 kalau objeknya pelanggan VIP dengan nilai yang sama, hasilnya 200.000. Ini inti polymorphism, kode yang memanggil metode. Di kelas reservasi tidak perlu tahu apakah objeknya reguler atau VIP, dia cukup panggil pelanggan, hitung DP, dan Python otomatis memilih versi yang tepat berdasarkan objek aslinya. Saat program berjalan disebut dynamic dispatch. Manfaat praktisnya, kalau nanti mau ditambah pelanggan platinum dengan diskon dengan DP 10%, cukup buat kelas baru mewaris pelanggan ini, hitung DP-nya tanpa perlu mengubah kode di reservasi sama sekali. Kemudian ada kelas meja data terlindungi. Cara kerjanya ini, semua atribut private
kode kapasitas biaya reservasi tersedia, tidak bisa diubah langsung dari luar kelas, harus lewat metode resmi yang sudah disediakan. Pesan tidak langsung mengubah status begitu saja, ada pengecekan if self tersedia dulu. Kalau meja memang masih tersedia true, baru diubah jadi false dan metode mengembalikan true artinya berhasil dipesan. Kalau meja ternyata sudah dipesan oleh orang lain, false, metode langsung return false tanpa mengubah apapun. Ini mencegah dua transaksi berbeda sama-sama berhasil memesan meja yang sama di waktu bersamaan. Bebaskan, dipanggil saat reservasi dibatalkan. Kelas reservasi mengembalikan status meja true lagi supaya bisa dipesan pelanggan lain. Ini murni prinsip inclusive data tersedia, hanya bisa diubah lewat pintu metode yang sudah disediakan kelasnya sendiri, bukan diakses ditimpa langsung dari kode luar. Kalau seandainya atribut ini publik, tanpa siapa saja menulis meja tersedia saat dengan true, walau mejanya sebenarnya sedang dipakai, dan itu akan merusak logika bisnis aplikasi. Kemudian kita masuk ke kelas observasi, objek transaksi. Cara kerjanya, setiap kali ada reservasi baru, dibuat satu objeknya baru di kelas ini. Objek ini bertugas menyimpan potret satu transaksi, siapa pelanggannya, meja mana yang dipesan, berapa tamu, tanggal berapa, dan berapa DP-nya. Basis self DP sama dengan pelanggan, hitung DP dalam kurung meja biaya reservasi adalah baris paling penting kelas ini. Disinilah polimorfisme dari kelas pelanggan benar-benar dipakai dalam konteks nyata. Baris kode ini ditulis sama persis untuk semua jenis pelanggan, tapi Python otomatis harus jalankan hitung DP versi mana berdasarkan objek pelanggan yang dikirim reservasi saat objek dibuat. Self sisa bayar, meja biaya reservasi, self DP nilai dihitung sesekali saat objek dibuat dan langsung disimpan, jadi tidak perlu dihitung ulang setiap kali mau ditampilkan. Batalkan, memanggil self meja bebaskan, artinya satu objek reservasi memerintah objek lain, meja, untuk mengubah statusnya sendiri. Ini contoh nyata bagaimana objek-objek yang berbeda kelas bisa saling berkomunikasi dan memengaruhi satu sama lain, bukan cuma menyimpan data statis. Kemudian di sini masuk ke kelas restoran. Ini cara kerjanya urut per baris. Buat reservasi dipanggil yang pertama self data pelanggan, get ID pelanggan, mencari objek pelanggan di dictionary berdasarkan ID yang diketik user. Kalau ID tidak ada dictionary, get mengembalikan non, bukan error, jadi program tetap bisa lanjut mengecek. Kemudian ada self daftar meja, game kode meja, sama mencari objek berdasarkan kode. Kemudian yang ketiga if not pelanggan, kalau hasil pencarian tadi non, kondisi ini true, program langsung berhenti dan kasih pesan error user tanpa lanjut ke baris berikutnya. Yang keempat if not meja, pengecekan yang sama untuk meja. Kemudian yang kelima jumlah tamu meja, kapasitas, validasi bisnis. Kalau tamu lebih banyak dari kapasitas meja, tolak reservasi sebelum sempat mengubah status meja apapun. Kemudian di sini ada if meja pesan, baris memanggil metode exclamation di kelas meja yang sudah dijelaskan tadi. Kalau meja ternyata sudah dipesan orang lain, pesan mengembalikan false dan blok if tidak dijalankan, artinya reservasi gagal dibuat walau pengecekan sebelumnya semuanya lolos. Kemudian yang ketujuh, kalau semua syarat terpenuhi, baru dibuat objek reservasi dan baru disimpan ke self riwayat, sebuah list riwayat ini yang nantinya ditampilkan di menu lihat riwayat reservasi dan dipakai lagi kalau user mau membatalkan reservasi tertentu. Baik, sekarang kita akan melihat output dari aplikasi reservasi restoran ini. Yang pertama kita runkan, start dubbing, kemudian masuk ke terminal. Jadi di sini ini adalah aplikasinya. Yang pertama kita bisa mengecek daftar meja yang sudah dipakai. Jadi di sini ada kapasitas. Yang pertama daftar meja 01 itu ada kapasitas 2 orang, biayanya 50.000. Kapasitas 4 orang biayanya 100.000. Kemudian kapasitas 6 orang biayanya 150.000. Kemudian kita klik enter untuk melihat daftar pelanggan. Daftar pelanggan yaitu ada Dedi pelanggan reguler, kemudian Sari pelanggan VIP. Kemudian kita lanjutkan untuk buat reservasi. Kita klik 3. Di sini masukkan ID pelanggan di sini yaitu 001. Kita klik enter.
Nah, jadi di sini ada kapasitasnya 2 orang, 4 orang, 6 orang dengan biaya bermacam-macam, mulai dari 50.000, 100.000 hingga 150.000. Kita masukkan jumlah tamu 1. Kita enter. Kemudian kita bisa untuk membatalkan reservasi, kita klik 4. Belum ada riwayat reservasi yang dibatalkan. Kemudian kita lanjut, kita lihat riwayat reservasi, yaitu kita klik 5, enter. Belum ada riwayat reservasi ya, kita tekan lanjut. Kemudian ini tambah meja baru, kita klik 6. Kode meja barunya itu kita bebas mau buat berapa, mau buat 001 bisa, enter. Kapasitas jumlah orangnya kita bebas mau tambah berapa, misalnya 5, kita klik enter. Biaya reservasinya yaitu 50.000, kita klik enter. Meja berhasil ditambahkan. Kemudian kita lanjut masuk ke tambah pelanggan baru yang ke-7. ID pelanggan baru 1. Nama pelanggannya misalnya contohnya Tri. Jenis pelanggannya yang 1 reguler atau yang 2 VIP, kita buat yang 2 yang VIP. Kemudian pelanggan masih ditambahkan, tekan untuk lanjut. Nah, jika memang sudah selesai atau mungkin kita ingin keluar dari aplikasi tersebut, kita klik 0 untuk keluar, kemudian enter, dan program pun selesai. Terima kasih, program selesai. Sekian codingan dari reservasi restoran saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.